Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal pengangkut BBM dari Kendari bocor di perairan Kima, Merauke. Tim SAR bergerak cepat, lakukan evakuasi. Terlibat kasus penipuan dan tidak pernah berkantor, 3 polisi di Merauke dipecat. Ondoafi Kaureh, Kabupaten Jayapura, keluhkan hidup miskin di tengah maraknya pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Di tengah gaung pembangunan yang terus bergema di berbagai daerah, potret ketimpangan masih nyata terlihat di pelosok Papua. Di distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, seorang Ondoafi atau kepala suku adat, Charles Kasu, menjalani hidup dalam keterbatasan di rumah reot yang nyaris roboh. Sebagai tetua adat dan pemilik hak ulayat dari wilayah hutan antara Kaureh dan Airu, kondisi hidup Charles Kasu justru berbanding terbalik dengan statusnya. Selama lebih dari 2 dekade, Charles hidup di rumah semi permanen bersama istri dan anak-anaknya. Rumah itu sudah lapuk, berlantaikan semen retak, dan atapnya sering bocor saat hujan. Lebih parah lagi, keluarga ini hidup tanpa listrik. Saat malam tiba, mereka hanya mengandalkan cahaya pelita untuk penerangan. Fasilitas dasar seperti mandi, cuci, dan kakus juga tidak tersedia. Untuk buang air, mereka harus berjalan jauh ke sungai atau memanfaatkan gorong-gorong di sekitar kampung Soskotek. Ondoafi Charles adalah salah satu tokoh adat dari suku Marisi dan Sita yang dahulunya menetap di pedalaman hutan. Namun demi mengakses pelayanan publik dan pembangunan, mereka harus keluar dari tanah leluhur dan mengungsi ke Kaureh. Namun sayang, harapan itu belum tercapai. Hingga kini keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih masih menjadi masalah utama. Kondisi rumah ini halus loh, tidak ada apa-apa. Kamar saja sudah kurang bagus, tempat tidur saja tidak baik, karena rumah sudah rapuh. Bapak punya harapan itu begini, sekarang bagus supaya Bapak bisa bangun rumah kayak Bapak punya kamar sendiri, Bapak punya kayu semua, Bapak bisa pakai, Bapak punya kayu sendiri. Ya kalau di sini, saya bangun rumah di sini, nanti repot. Nanti beli lokasi, beli kayu, daerah sendiri jadi dia geser tinggal bangun saja. Charles sangat ingin membangun kembali rumahnya di kampung halaman di dalam hutan adat yang dulu mereka jaga. Namun tanpa akses jalan dan fasilitas dasar, harapan itu hanya menjadi angan-angan. Kisah ini menjadi ironi dari proses pembangunan itu sendiri. Di saat negara berusaha membangun, masyarakat adat yang menjaga tanah ini malah tertinggal. Kisah Charles Kasu seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah bahwa pembangunan yang merata bukan sekadar infrastruktur, melainkan pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Memasuki tahun ajaran baru, polisi di Merauke terus gencar memberikan sosialisasi kepada para pelajar khususnya di tingkat SMA. Di SMA Zon Merauke, anggota Polres Merauke Ibda Jasman Tristanto memberikan penyuluhan tentang bahaya judi online dan penyalahgunaan narkoba.
Aida Jasman menegaskan judi online bisa menjerumuskan pelajar pada tindakan kriminal jika terdesak, serta menyengsarakan diri sendiri dan keluarga. Tak hanya itu, penyalahgunaan narkoba juga menjadi perhatian. Menurutnya, narkoba tidak hanya merusak jiwa dan kesehatan, namun juga menghancurkan masa depan generasi muda. Materi tentang pemberantasan judi online, karena hal ini menjadi perhatian semua pihak karena saat ini maraknya judi online yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Merauke, sehingga kami perlu memberikan pemahaman akan bahaya terhadap judi online di program MPLS SMA John 23 di Merauke, yang mana diikuti sekitar 150 siswa agar lebih waspada dan hati-hati terhadap dengan judi online, karena mereka merupakan harapan generasi bangsa. Dan juga ini merupakan program kerja pada Bapak Kapolres Merauke untuk Polri hadir untuk masyarakat. Sosialisasi tentang pencegahan kriminalitas, judi online, dan narkoba ini rutin dilakukan oleh polisi di Merauke pada tahun ajaran baru menyasar SMP hingga SMA. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjaga stabilitas ekonomi dan membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, Bulog menyalurkan bantuan pangan beras tahap pertama alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Penyaluran ini menyasar 504.462 penerima bantuan yang tersebar di 6 provinsi. Total beras yang disalurkan mencapai 10.089 ton. Secara simbolis, pimpinan Bulog wilayah Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, menyerahkan langsung bantuan kepada Lurah Gurabesi di kota Jayapura. Setiap kepala keluarga menerima 20 kg beras untuk 2 bulan, yakni periode Juni dan Juli. Bantuan ini diberikan untuk kebutuhan konsumsi harian dan tidak diperkenankan untuk dijual kembali. Karena situasi saat ini semuanya bisa dikatakan ya peceklik lah itu, jadi sangat-sangat membantu sekali. Dan terima kasih untuk pemerintah kita yang telah membantu kepada warga khususnya di Kelurahan Gurabesi. Untuk keseluruhan secara nasional di wilayah kerja Bulog Papua itu jumlahnya itu 2 alokasi bulan Juni dan Juli itu 10.089 ton 240 kilo ya. Jadi 10.089 ton 240 kilo itu untuk 2 alokasi Juni dan Juli. Total penerima bantuannya itu yaitu 504.462 PBP penerima bantuan pangan. Nah, ini mudah-mudahan mari kita kawal bersama sehingga bantuan pangan ini bisa sampai di masyarakat yang membutuhkan ya. Bulog berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus untuk menekan angka inflasi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.